Control Point HACCP, dan implementasinya dalam industri pangan oleh Insinyur Sre Sagranie Daulay, MC, Widyaswara Madya Pusdiklat Industri A. Pendahuluan menjelang pelaksanaan liberalisasi di sektor industri dan perdagangan. Menteri Perindustrian dan Perdagangan pernah mengisyaratkan bahwa di masa mendatang industri pangan nasional akan menghadapi tantangan persaingan yang makin berat dan kendala yang dihadapi pun semakin besar. Globalisasi ekonomi negara, industri, penguasaan teknologi canggih, persaingan terbuka dan proteksi ekonomi dalam blok-blok perdagangan internasional mengharuskan reorientasi dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri pangan nasional. Oleh karena itu, wajar juga apabila industri pangan nasional berusaha mencari upaya-upaya terobosan dan inovasi. Inovasi baru dengan tujuan agar industri pangan nasional tersebut sanggup bertahan dan mandiri sehingga mampu bersaing untuk menghadapi kemungkinan perubahan serta mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh konsumen internasional. Salah satu tantangan dan kendala utama yang dihadapi oleh industri pangan nasional tersebut adalah selain produk pangan yang dihasilkan harus bermutu juga aman untuk dikonsumsi serta tidak mengandung bahan yang membahayakan terhadap kesehatan manusia. Seperti kita ketahui bersama bahwa dewasa ini masalah jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan persyaratan konsumen serta dengan tingkat kehidupan dan kesejahteraan manusia. Bahkan pada beberapa tahun terakhir ini, konsumen telah menyadari bahwa mutu dan keamanan pangan tidak hanya bisa dijamin dengan hasil uji pada produk akhir di laboratorium saja. Mereka berkeyakinan bahwa dengan pemakaian bahan baku yang baik, ditangani atau dimanage dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik akan menghasilkan produk akhir pangan yang baik pula. Oleh karena itu, berkembanglah berbagai sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke tangan konsumen serta ISO 9000, QMP, Quality Management Program, HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point dan lain-lain. Sebagai konsekuensi, strategi pembinaan dan pengawasan mutu pada industri pangan nasional harus bergeser ke strategi yang juga wajib memperhatikan aspek keamanan pangan tersebut, di samping aspek sumber daya manusia, peningkatan keterampilan serta penguasaan dan pengembangan teknologi. Salah satu konsep dan strategi untuk menjamin keamanan dan mutu pangan yang dianggap lebih efektif dan safe serta telah diakui keandalannya secara internasional adalah Sistem Manajemen Keamanan Pangan HACCP. Filosofi sistem HACCP ini adalah pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan berdasarkan pencegahan preventive measure, yang dipercayai lebih unggul dibanding dengan cara-cara tradisional, konvensional, yang terlalu menekankan pada sampling dan pengujian produk akhir di laboratorium. Sistem HACCP lebih menekankan pada upaya pencegahan preventif untuk memberi jaminan keamanan produk pangan. Adanya beberapa kasus penyakit dan keracunan makanan serta terakhir adanya isu keamanan pangan food safety di negara-negara maju, maka sejak tahun 1987 konsep HACCP ini berkembang, banyak dibahas dan didiskusikan oleh para pengamat, pelaku atau praktisi pengawasan mutu dan keamanan pangan serta oleh para birokrat maupun kalangan industriawan dan ilmuwan pangan.
bahkan karena tingkat jaminan keamanannya yang tinggi pada setiap industri pangan yang menerapkannya, menjadikan sistem ini banyak diacu dan diadopsi sebagai standar proses keamanan pangan secara internasional. Codex Alimentarius Commission, CAC, WHO pun telah menganjurkan dan merekomendasikan diimplementasikannya konsep HACCP ini pada setiap industri pengolah pangan. Begitu pula negara-negara yang tergabung dalam MI melalui EC Directive 91/493/EEC juga merekomendasikan penerapan HACCP sebagai dasar pengembangan sistem manajemen mutu di negara yang akan mengekspor produk hasil perikanan dan udangnya ke negara-negara MI tersebut. Dalam tulisan pada makalah ini akan diinformasikan tentang sejarah perkembangan perumusan HACCP, pemahaman sistem HACCP dan definisinya termasuk bahaya yang dimaksud dalam HACCP. Prinsip dasar dalam sistem HACCP serta pola penerapan dan pengembangan sistem HACCP dalam para astronotnya, Adams, 1994, Motarjemi et al., 1996. File, 1994. Konsep ini pada permulaannya dikembangkan dengan misi untuk menghasilkan produk pangan dengan kriteria yang bebas dari bakteri patogen yang bisa menyebabkan adanya keracunan maupun bebas dari bakteri lain serta dikenal pula dengan program Zero Defects, HOBBS, 1991. Program Zero Defects ini esensinya mencakup 3 hal, yaitu, pengendalian bahan baku, pengendalian seluruh proses dan pengendalian pada lingkungan produksinya serta tidak hanya mengandalkan pemeriksaan pada produk akhir, finished products, saja. Oleh karena hal tersebut maka diperlukan sistem metode pendekatan lain yang bisa menjamin bahwa faktor-faktor yang merugikan harus benar-benar dapat diawasi dan dikendalikan. Dari hasil pengkajian, evaluasi dan penelitian yang lebih mendalam ternyata sistem metode HACCP merupakan satu-satunya konsep yang pas, sesuai kinerjanya untuk program Zero Defects tersebut. National Food Processors Association Microbiology and Food Safety Committee, 1992, kemudian atas inisiatif perusahaan industri pengolah pangan Pillsbury Company. Konsep sistem manajemen HACCP tersebut lalu dipresentasikan dan dipublikasikan pada tahun 1971 dalam Konferensi Perlindungan Pangan Nasional di Amerika Serikat, HOBBS, 1991. Di samping itu, konsep ini menjadi dasar bagi peraturan untuk menjamin keamanan mikrobiologis bagi produk makanan berasam rendah yang dikalengkan dan makanan yang diasamkan dan diproses dengan menggunakan suhu tinggi. Selanjutnya konsep sistem HACCP ini banyak dipelajari, diteliti, diterapkan dan dikembangkan oleh berbagai kalangan industri pengolah pangan, ilmuwan pangan, teknologi pangan. Para pakar di bidang ilmu dan teknologi pangan baik yang ada di universitas perguruan tinggi, lembaga litbang pangan dan empat lain-lain bahkan FDA Food and Drug Administration, sebagai lembaga penjamin mutu dan keamanan pangan nasional yang disegani di Amerika Serikat telah menetapkan dan mensyaratkan agar sistem HACCP ini diterapkan secara wajib, mandatory, pada setiap industri pengolah pangan secara luas, persen dan corlet,
1992, konsep HACCP ini pun telah mengalami revisi, kajian ulang dan penyempurnaan dari berbagai institusi yang memberikan masukannya seperti National Advisory Committee on Microbiological Criteria on Foods, NACMCF, US Department of Agriculture, USDA, National Academy of Sciences, NAS, USDA Food Safety and Inspection Service, FSIS, Adams, 1994, The National Marine Fisheries Institute, NMFS, National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, National Fisheries Institute, NFI, dan FDA sendiri, Garrett III dan Huda, Roes, 1991. Perkembangan selanjutnya konsep HACCP ini telah banyak diimplementasikan di berbagai jenis operasi pengolahan pangan termasuk pula pada jasa catering dan domestic kitchen, dan dalam implementasinya biasanya dilakukan validasi dan verifikasi oleh badan lembaga pengawas keamanan pangan. Kemudian sejak tahun 1985 penerapan sistem HACCP telah diuji cobakan pada industri pengolah pangan, industri perhotelan, industri penyedia makanan yang beroperasi di jalanan, street food vendors, dan rumah tangga di beberapa negara, misalnya Republik Dominika, Peru, Pakistan, Malaysia dan Zambia. 1993. Pada tahun 1993 Badan Konsultansi WHO untuk pelatihan implementasi sistem HACCP pada industri pengolah pangan membuat suatu rekomendasi agar pemerintah sebagai pembina dan industri pangan sebagai produsen pangan berupaya menerapkan sistem HACCP, terutama bagi negara-negara Argentina, Bolivia, China, Indonesia, Jordania, Meksiko, Peru, Filipina, Thailand dan Tunisia. Begitu pula negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MI) telah mensyaratkan diterapkannya sistem HACCP pada setiap eksportir produk pangan yang masuk ke negara-negara tersebut. Sementara ini, mulai tanggal 28 Juni 1993, konsep sistem HACCP telah diterima oleh Codex Alimentarius Commission, CAC, dan diadopsi sebagai petunjuk pelaksanaan penerapan sistem HACCP atau 5 Guidelines for Application of Hazard Analysis Control Point System, Codex Alimentarium Commission, 1993, dengan adanya adopsi dan pengakuan secara resmi dari Badan WHO ini, maka HACCP menjadi semakin populer di kalangan industri dan jasa pengolah pangan sebagai penjamin keamanan pangan (Food Safety Assurance). Pemahaman konsep sistem HACCP dan definisinya. HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional dan sistematis dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor dan mengendalikan bahaya hazard mulai dari bahan baku, selama proses produksi, pengolahan, manufacturing, penanganan dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Motarkemi et al., 1996. Stephenson, 1990. Dengan demikian dalam sistem HACCP, bahan materi yang dapat membahayakan keselamatan manusia atau yang merugikan ataupun yang dapat menyebabkan produk makanan menjadi tidak disukai.
diidentifikasi dan diteliti di mana kemungkinan besar terjadi kontaminasi, pencemaran atau kerusakan produk makanan mulai dari penyediaan bahan baku, selama tahapan proses pengolahan bahan sampai distribusi dan penggunaannya. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik kendali kritis. Menurut BRYAN 1990, sistem HACCP didefinisikan sebagai suatu manajemen untuk menjamin keamanan produk pangan dalam industri pengolahan pangan dengan menggunakan konsep pendekatan yang bersifat logis, rasional, sistematis, kontinu dan menyeluruh, komprehensif, dan bertujuan untuk mengidentifikasi, memonitor dan mengendalikan bahaya yang beresiko tinggi terhadap mutu dan keamanan produk pangan. Konsep HACCP ini disebut rasional karena pendekatannya didasarkan pada data historis tentang penyebab suatu penyakit yang timbul, illness, dan kerusakan pangannya, spoilage. HACCP bersifat sistematis karena konsep HACCP merupakan rencana yang teliti dan cermat serta meliputi kegiatan operasi tahap demi tahap, tata cara, prosedur, dan ukuran kriteria pengendaliannya. Konsep HACCP ditemukan terjadi suatu masalah maka dapat segera dilaksanakan tindakan untuk memperbaikinya. Di samping itu, sistem HACCP dikatakan bersifat komprehensif karena sistem HACCP sendiri berhubungan erat dengan ramuan, ingredient, pengolah proses dan tujuan penggunaan pemakaian produk pangan selanjutnya. Sistem HACCP dapat dikatakan pula sebagai alat pengukur atau pengendali yang memfokuskan perhatiannya pada jaminan keamanan pangan, terutama sekali untuk mengeliminasi adanya bahaya hazard yang berasal dari bahaya mikrobiologi, biologi, kimia dan fisika, dengan cara mencegah dan mengantisipasi terlebih dahulu daripada memeriksa menginspeksi saja. Sementara itu, tujuan dan sasaran HACCP adalah memperkecil kemungkinan adanya kontaminasi mikroba patogen dan memperkecil potensi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, secara individu setiap produk dan sistem pengolahannya dalam industri pangan harus mempertimbangkan rencana pengembangan HACCP. Dengan demikian, setiap produk dalam industri pangan yang dihasilkannya akan mempunyai konsep rencana penerapan HACCP-nya masing-masing disesuaikan dengan sistem produksinya. Bagi industri pengolahan pangan, sistem HACCP sebagai sistem penjamin keamanan pangan mempunyai kegunaan dalam hal, yaitu 1. Mencegah penarikan produk pangan yang dihasilkan, 2. Mencegah penutupan pabrik, 3. Meningkatkan jaminan keamanan produk, 4. Pembenahan dan pembersihan pabrik, 5. Mencegah kehilangan pembeli pelanggan atau pasar, 6. Meningkatkan kepercayaan konsumen dan 7. Mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk. Pendekatan HACCP dalam industri pangan terutama diarahkan terhadap produk pangan, makanan, yang mempunyai resiko tinggi sebagai penyebab penyakit dan keracunan, yaitu makanan yang mudah terkontaminasi oleh bahaya mikrobiologi, kimia dan fisika. Tabel 1. 7. Tabel 1. Pengolahan makanan berdasarkan resiko kesehatan dan beberapa contohnya tingkat resiko kesehatan jenis makanan resiko tinggi susu dan produk olahannya daging, sapi, ayam, kambing, DSB.
dan produk olahannya hasil perikanan dan produk olahannya sayuran dan produk olahannya produk makanan berasan rendah lainnya. Resiko sedang: keju, es krim, makanan beku, sari buah beku, buahan dan sayuran beku, daging dan ikan beku. Resiko rendah: serealia, biji-bijian, makanan kering, kopi. Untuk memahami konsep HACCP secara menyeluruh diperlukan adanya kesamaan pandangan terhadap beberapa istilah dan definisi yang dipakai dalam sistem manajemen HACCP, yaitu bahaya, hazard, bahan biologi, kimia atau fisika, atau kondisi yang dapat menimbulkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan terhadap konsumen. Menurut NACMCF 1992, mendefinisikan bahaya atau hazard sebagai suatu sifat-sifat biologis, mikrobiologis, kimia, fisika yang dapat menyebabkan bahan pangan, makanan, menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Titik kendali, control point sama dengan CP. Setiap titik, tahap atau prosedur pada suatu sistem produksi makanan yang dapat mengendalikan faktor bahaya biologi, mikrobiologi, kimia atau fisika. 8 titik kendali kritis, critical control point sama dengan CCP. Setiap titik, tahap atau prosedur pada suatu sistem produksi makanan yang jika tidak terkendali dapat mengakibatkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan. Atau setiap titik, tahap atau prosedur yang jika dikendalikan dengan baik dan benar dapat mencegah, menghilangkan atau mengurangi adanya bahaya. Batas kritis, critical limits. Batas toleransi yang harus dipenuhi dicapai yang menjamin bahwa CCP dapat mengendalikan secara efektif bahaya yang mungkin timbul atau suatu nilai yang merupakan batas antara keadaan dapat diterima dan tidak dapat diterima. Resiko kemungkinan menimbulkan bahaya. Penggolongan resiko, pengelompokan prioritas resiko berdasarkan bahaya yang mungkin timbul terdapat pada makanan. Pemantauan, monitoring, pengamanan atau pengukuran untuk menetapkan apakah suatu CCP dapat dikendalikan dengan baik dan benar serta menghasilkan catatan yang teliti untuk digunakan selanjutnya dalam verifikasi. Pemantauan kontinu, pengumpulan dan pencatatan data secara kontinu, misalnya pencatatan suhu pada tabel. Tindakan koreksi, corrective action, prosedur atau tata cara tindakan yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan pada CCP. Tim HACCP sekelompok orang ahli yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan HACCP. 9. Validasi rancangan HACCP. Pemeriksaan awal oleh tim HACCP untuk menjamin bahwa semua elemen dalam rancangan HACCP sudah benar. Validasi metode, prosedur dan uji yang dilakukan selain pemantauan untuk membuktikan bahwa sistem HACCP telah sesuai dengan rancangan HACCP, dan untuk menentukan apakah rancangan HACCP memerlukan modifikasi dan revalidasi. Prinsip dasar sistem HACCP. Secara teoritis ada 7 prinsip dasar penting dalam penerapan sistem HACCP pada industri pangan seperti yang direkomendasikan baik oleh NACMCP, National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods, 1992, dan Codex Alimentarius Commission, 1993. Ketujuh prinsip dasar penting HACCP yang merupakan dasar filosofi HACCP tersebut adalah: 1. Analisis bahaya, hazard analysis, dan penetapan resiko beserta cara pencegahannya. 2.
Identifikasi dan penentuan titik kendali kritis, CCP, di dalam proses produksi. 3. Penetapan batas kritis, critical limits, terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi. 4. Penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP. 5. Menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan, deviasi, pada batas kritisnya. 6. Melaksanakan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan penyimpanan datanya, record keeping. 7. Menetapkan prosedur untuk menguji kebenaran. 10. Prinsip analisis bahaya. Pertama pada konsep HACCP adalah analisis bahaya yang berkaitan dengan semua aspek produk yang sedang diproduksi. Pemeriksaan atau analisis terhadap bahaya ini harus dilaksanakan sebagai tahap utama untuk mengidentifikasi semua bahaya yang dapat terjadi bila produk pangan dikonsumsi. Analisis bahaya harus dilaksanakan menyeluruh dan realistik, dari bahan baku hingga ke tangan konsumen. Jenis bahaya yang mungkin terdapat di dalam makanan dibedakan atas 3 kelompok bahaya, yaitu 1. Bahaya biologis mikrobiologis, disebabkan oleh bakteri patogen, virus atau parasit yang dapat menyebabkan keracunan. Penyakit infeksi atau infestasi, misalnya, E. coli patogenik, Listeria monocytogenes, Bacillus sp, Clostridium sp, virus hepatitis A, dan lain. 2. Bahaya kimia, karena tertelannya toksin alami atau bahan kimia yang beracun, misalnya, aflatoksin, histamin, toksin jamur, toksin kerang, alkaloid pirolizidin, pestisida, antibiotika, hormon pertumbuhan, logam-logam berat, Pb, Zn, A, Hg, sianida, bahan pengawet, nitrit, sulfit, pewarna, amaran, rodamin B, metanyl jelow, lubrikan, sanitizer, dan sebagainya. 3. Bahaya fisik, karena tertelannya benda-benda asing yang seharusnya tidak boleh terdapat di dalam makanan, misalnya, pecahan gelas, potongan kayu, kerikil, logam, serangga, potongan tulang, plastik, bagian tubuh, rambut, sisik, duri, kulit dan lain-lain. Agar analisis bahaya ini dapat benar-benar mencapai hasil yang dapat menjamin semua informasi mengenai bahaya dapat diperoleh, maka analisis bahaya harus dilaksanakan secara sistematik dan terorganisasi. 11. Ada 3 elemen dalam analisis bahaya, yaitu 1. Menyusun tim HACCP. 2. Mendefinisikan produk, cara produk dikonsumsi dan sifat-sifat negatif produk yang harus dikontrol dan dikendalikan. 3. Identifikasi bahaya pada titik kendali kritis dengan mempersiapkan diagram alir proses yang teliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, untuk menghasilkan suatu produk. Prinsip II. Identifikasi dan penentuan titik kendali kritis, CCP, di dalam proses produksi. Titik kendali kritis, CCP, didefinisikan sebagai suatu titik lokasi, setiap langkah tahap dalam proses, atau prosedur, apabila tidak terkendali, terawasi dengan baik, kemungkinan dapat menimbulkan tidak amannya makanan, kerusakan, spoilage, dan resiko kerugian ekonomi. CCP ini ditentukan setelah diagram alir proses produksi yang sudah teridentifikasi potensi bahaya pada setiap tahap produksi dengan menjawab pertanyaan apakah pengawasan pengendalian kritis dari bahaya hazard terjadi pada tahap ini atau yang lain.
Apabila pengawasan pengendalian pada tahap tertentu gagal, apakah langsung menghasilkan bahaya yang tak diinginkan, kerusakan dan kerugian secara ekonomi, harus diperhatikan. Titik kendali CP tidaklah sama dengan titik kendali kritis, CCP, secara sistematis untuk mengidentifikasi dan mengenali setiap titik kendali kritis, CCP, dapat dilakukan dengan metode alur keputusan atau CCP Decision Tree seperti terlihat pada gambar 1. 12P1, P2, P3, P4. Tidak, bukan CCP. Apakah ada tindakan pencegahan untuk bahaya yang teridentifikasi? Apakah tahap ini dapat menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya hingga tingkat yang dapat diterima? Apakah pencemaran oleh bahaya teridentifikasi terjadi lebih dari tingkat yang dapat diterima, atau dapatkah bahaya tersebut meningkat hingga tingkat yang tidak dapat diterima? Apakah tahap berikutnya dapat menghilangkan bahaya yang sudah teridentifikasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya hingga tingkat yang dapat diterima? Bukan CCP. Stop. Tidak, ini berarti titik kendali kritis, CCP. Apakah pengendalian pada tahap ini diperlukan untuk pengamanan? Tidak. Stop. Bukan CCP. Stop. Lanjutan pada tahap berikutnya dalam proses yang sedang dikaji. Gambar 1. Diagram alur penentuan titik kendali kritis, CCP Decision Tree. 13 Prinsip III. Penetapan batas kritis, critical limits, terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi. Setelah semua CCP dan parameter pengendali yang berkaitan dengan setiap CCP teridentifikasi, tim HACCP harus menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Biasanya batas kritis untuk bahaya biologis, mikrobiologis, kimia dan fisika untuk setiap jenis produk berbeda satu sama lainnya. Batas kritis didefinisikan sebagai batas toleransi yang dapat diterima untuk mengamankan bahaya, sehingga titik kendali dapat mengendalikan bahaya kesehatan secara cermat dan efektif. Batas kritis yang sudah ditetapkan ini tidak boleh dilanggar atau dilampaui nilainya, karena bila suatu nilai batas kritis yang dilanggar dan kemudian titik kendali kritisnya lepas dari kendali, maka dapat menyebabkan terjadinya bahaya terhadap kesehatan konsumen. Beberapa contoh batas kritis yang perlu ditetapkan sebagai alat pencegah timbulnya bahaya, misalnya adalah suhu dan waktu maksimal untuk proses thermal, suhu maksimal untuk menjaga kondisi pendinginan, suhu dan waktu tertentu untuk proses sterilisasi komersial, jumlah residu pestisida yang diperkenankan ada dalam bahan pangan, pH maksimal yang diperkenankan, bobot pengisian maksimal, viskositas maksimal yang diperkenankan dan sebagainya. Selain batas kritis untuk residu pestisida yang berasal dari komoditas pertanian, batas kritis bahan kimia lain yang berpotensi sebagai bahaya kimia juga harus ditetapkan. Dalam hal ini tim HACCP harus menggunakan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sebagai panduan dalam menetapkan batas kritis untuk semua bahan tambahan makanan, BTM, termasuk bahan kimia yang digunakan dalam bahan pengemas yang bersentuhan dengan produk pangan. Batas kritis untuk setiap CCP perlu didokumentasikan. Dokumentasi ini harus dapat menjelaskan bagaimana setiap batas kritis dapat diterima dan harus disimpan sebagai bagian dari rencana Form 1 dan persyaratannya untuk memonitor CCP-nya.
Setelah prinsip III dilengkapi dengan penetapan batas kritis untuk semua CCP, tim HACCP harus menetapkan persyaratan monitoring untuk setiap CCP-nya. Monitoring merupakan rencana pengawasan dan pengukuran berkesinambungan untuk mengetahui apakah suatu CCP dalam keadaan terkendali dan menghasilkan catatan, record, yang tepat untuk digunakan dalam verifikasi nantinya. Kegiatan monitoring ini mencakup 1. Pemeriksaan apakah prosedur penanganan dan pengolahan pada CCP dapat dikendalikan dengan baik. 2. Pengujian atau pengamatan terjadwal terhadap efektivitas suatu proses untuk mengendalikan CCP dan batas kritisnya. 3. Pengamatan atau pengukuran batas kritis untuk memperoleh data yang teliti, dengan tujuan untuk menjamin bahwa batas kritis yang ditetapkan dapat menjamin keamanan produk. Corlet 1991. Cara dan prosedur monitoring untuk setiap CCP perlu diidentifikasi agar dapat memberi jaminan bahwa proses pengendalian pengolahan produk pangan masih dalam batas kritisnya dan dijamin tidak ada bahayanya. Dalam hal ini, metode, prosedur dan frekuensi monitoring serta kemampuan hitungnya harus dibuat daftarnya pada lembaran kerja HACCP. Prosedur dan metode monitoring harus efektif dalam memberi jaminan keamanan terhadap produk pangan yang dihasilkan. Idealnya, monitoring pada CCP dilakukan secara kontinu hingga dicapai tingkat kepercayaan 100%. Namun bila hal ini tidak memungkinkan, dapat dilakukan monitoring secara tidak kontinu dengan syarat terlebih dahulu harus ditetapkan interval waktu yang sesuai sehingga keamanan pangan benar-benar terjamin. Biasanya agar pengukurannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat, monitoring dilakukan dengan cara pengujian yang bersifat otomatis dan tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pengujian dengan cara analisis mikrobiologis jarang digunakan sebagai prosedur monitoring. Beberapa contoh pengukuran dalam pemantauan monitoring adalah observasi secara visual dan pengamatan langsung, misal kebersihan lingkungan pengolahan, penyimpanan bahan mentah, pengukuran suhu dan waktu proses, pH, kadar air DSB. 15 Prinsip V melaksanakan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan, deviasi, pada batas kritis yang telah ditetapkan. Meskipun sistem HACCP sudah dirancang untuk dapat mengenali kemungkinan adanya bahaya yang berhubungan dengan kesehatan dan untuk membangun strategi pencegahan preventif terhadap bahaya, tetapi kadang terjadi pula penyimpangan yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, jika dari hasil pemantauan, monitoring, ternyata menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap CCP dan batas kritisnya, maka harus dilakukan tindakan koreksi, corrective action, atau perbaikan dari penyimpangan tersebut. Tindakan koreksi adalah prosedur proses yang harus dilaksanakan ketika kesalahan serius atau kritis diketemukan dan batas kritisnya terlampaui. Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan dalam pengawasan pada CCP-nya, maka tindakan koreksi harus segera dilaksanakan. Tindakan koreksi ini dapat berbeda-beda tergantung dari tingkat resiko produk, yaitu semakin tinggi resiko produk semakin cepat tindakan koreksi harus dilakukan. Tabel 2, Tindakan koreksi yang harus dilakukan jika ditemukan penyimpangan dari batas pada CCP-nya.
Tingkat resiko tindakan koreksi A. Produk beresiko tinggi. Produk tidak boleh diproses diproduksi sebelum semua penyimpanan dikoreksi diperbaiki. Produk ditahan tidak dipasarkan dan diuji keamanannya. Jika keamanan produk tidak memenuhi persyaratan, perlu dilakukan tindakan koreksi perbaikan YNG tepat. B. Produk beresiko sedang. Produk dapat diproses, tetapi penyimpangan harus diperbaiki dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari minggu, diperlukan pemantauan khusus sampai semua penyimpangan dikoreksi diperbaiki. C. Produk beresiko rendah. Produk dapat diproses, penyimpangan harus dikoreksi diperbaiki. Jika waktu memungkinkan harus dilakukan pengawasan rutin untuk menjamin bahwa status resiko rendah tidak berubah menjadi resiko sedang atau tinggi. 16. Tindakan koreksi di sini harus dapat mengurangi atau mengeliminasi potensi bahaya dan resiko yang terjadi ketika batas kritis terlampaui pada CCP-nya sehingga dapat menjamin bahwa disposisi produk yang tidak memenuhi tidak mengakibatkan potensi bahaya baru. Setiap tindakan koreksi dilaksanakan harus didokumentasikan dengan tujuan untuk modifikasi suatu proses atau pengembangan lainnya. RINISP VI membuat prosedur pencatatan dan penyimpanan data yang efektif dalam sistem dokumentasi HACCP. Sistem dokumentasi dalam sistem HACCP bertujuan untuk 1. Mengarsipkan rancangan program HACCP dengan cara menyusun catatan yang teliti dan rapih mengenai seluruh sistem dan penerapan HACCP. 2. Memudahkan pemeriksaan oleh manajer atau instansi berwenang jika produk yang dihasilkan diketahui atau diduga sebagai penyebab kasus keracunan makanan. Berbagai keterangan yang harus dicatat untuk dokumentasi sistem dan penerapan HACCP mencakup judul dan tanggal pencatatan keterangan produk, kode, tanggal dan waktu produksi, karakteristik produk, penggolongan resiko bahaya, bahan serta peralatan yang digunakan, termasuk bahan mentah, bahan tambahan, bahan pengemas dan peralatan penting lainnya. Tahap bagan alir proses, termasuk penanganan dan penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk dan distribusinya, jenis bahaya pada setiap tahap CCP dan batas kritis yang telah ditetapkan, penyimpangan dari batas kritis, tindakan koreksi perbaikan yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan, dan karyawan petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan koreksi perbaikan. 17. Dalam melakukan pencatatan, beberapa hal yang dianjurkan adalah catatan harus sistematis, rapih dan teratur. Di samping itu, bila pencatatan dan pendokumentasian dilakukan tepat dan sesuai dengan sistem HACCP, maka berarti keefektifan sistem dokumentasi HACCP dapat diuji atau dibuktikan. RINISP VI membuat prosedur untuk memverifikasi bahwa sistem HACCP bekerja dengan benar. Prosedur verifikasi dibuat dengan tujuan 1. Untuk memeriksa apakah program HACCP telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan HACCP yang ditetapkan, dan 2. Untuk menjamin bahwa rancangan HACCP yang ditetapkan masih efektif dan benar. Hasil verifikasi ini dapat pula digunakan sebagai informasi tambahan dalam memberikan jaminan bahwa program HACCP telah terlaksana dengan baik. Verifikasi mencakup berbagai kegiatan evaluasi terhadap rancangan dan penerapan HACCP, yaitu penetapan jadwal verifikasi yang tepat, pemeriksaan kembali, review,
Rancangan HACCP pemeriksaan atau penyesuaian catatan CCP dengan kondisi proses sebenarnya pemeriksaan penyimpangan terhadap CCP dan prosedur koreksi perbaikan yang harus dilakukan pengambilan contoh dan analisis, fisik, kimia dan atau mikrobiologis, secara acak pada tahap-tahap yang dianggap kritis. Catatan tertulis mengenai kesesuaian dengan rancangan HACCP, penyimpangan terhadap rancangan HACCP, pemeriksaan kembali diagram alir dan CCP pemeriksaan kembali modifikasi rancangan HACCP, Corlet, 1991. Sementara itu, jadwal kegiatan verifikasi dapat dilakukan pada saat-saat tertentu, yaitu secara rutin atau tidak terduga untuk menjamin bahwa CCP yang ditetapkan masih dapat dikendalikan jika diketahui bahwa produk tertentu memerlukan perhatian khusus karena informasi terbaru tentang ke-18 jika produk yang dihasilkan diketahui atau diduga sebagai penyebab keracunan makanan jika kriteria yang ditetapkan dalam rancangan HACCP dirasakan belum mantap, atau jika ada saran dari instansi yang berwenang. Pola penerapan dan pengembangan sistem HACCP dalam industri pangan pada dasarnya untuk merancang dan menerapkan sistem HACCP dalam industri pangan perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai hal terhadap keamanan pangan, misal, bahan mentah, ingredient dan bahan tambahan, praktek pengolahan makanan, peranan proses pengolahan dan pengendalian bahaya, cara mengkonsumsi produk, resiko masyarakat konsumen, dan keadaan epidemiologi yang menyangkut keamanan pangan. Kemudian untuk memperoleh program yang efektif dan menyeluruh dalam penerapan implementasi HACCP perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Komitmen manajemen. Keberhasilan penerapan implementasi sistem HACCP sangatlah tergantung pada manajemen sebagai penanggung jawab tertinggi. Mereka harus menyatakan komitmen tidak hanya dalam kata-kata saja melainkan juga dalam tindakan. Seluruh karyawan dan staf nantinya harus tahu bahwa manajemen adalah yang paling bertanggung jawab memikul beban tugas implementasi ini. Dengan demikian segala sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi HACCP harus disediakan baik manusia maupun peralatan, sarana, dokumentasi, informasi, metode, lingkungan, bahan baku dan waktu. 2. Pembentukan tim HACCP. Setelah pimpinan puncak mempunyai komitmen manajemen terhadap program keamanan pangan, maka mereka membentuk tim HACCP yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, penerapan dan pengembangan sistem HACCP. 19 anggota tim implementasi HACCP sebaiknya terdiri dari berbagai bidang disiplin ilmu, multidisiplin, yang mempunyai pengetahuan dan keahlian spesifik yang tepat untuk produk. Dalam hal ini anggotanya tidak perlu dibatasi dan dapat berasal dari bagian produksi, pengendalian mutu atau QC, jaminan mutu, QA, manufacturing, keteknikan, engineering, R&D serta sanitasi. Mereka merupakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang pekerjaannya masing-masing sehingga informasi teknis dan masukan, input, dari mereka bermanfaat untuk mengembangkan sistem HACCP secara efektif dan benar. 3. Pelatihan tim HACCP. Individu personil yang terpilih dalam tim HACCP kemudian diberi pelatihan, training, mengenai prinsip-prinsip HACCP dan cara implementasinya, misalnya tentang hazard dan analisisnya.
Peran titik kendali kritis dan batas kritis dalam menjaga keamanan pangan, prosedur monitoring dan tindakan koreksi yang harus dilakukan seandainya ada penyimpangan CCP, prosedur dokumentasi HACCP dan lain-lain. Pelatihan dan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, knowledge, dan mengembangkan keahlian, skill, personil yang bersangkutan guna memperlancar pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pelatihan dapat dilakukan oleh tenaga ahli berasal dari dalam perusahaan sendiri atau tenaga ahli dari luar perusahaan atau konsultan manajemen HACCP yang dapat memberi bantuan dalam implementasi HACCP tersebut. 4. Deskripsi produk. Tim HACCP yang telah dibentuk dan disusun selanjutnya harus mendeskripsikan menggambarkan secara menyeluruh terhadap produk pangan yang akan dibuat diproduksi. Dalam hal ini keterangan atau karakteristik yang lengkap mengenai produk harus dibuat, termasuk keterangan mengenai komposisi, ingredient, formulasi, daya awet dan cara distribusinya. Semua 20 informasi tersebut diperlukan oleh tim HACCP untuk melakukan evaluasi secara luas dan komprehensif. 5. Identifikasi penggunaan konsumennya. Kemudian tim HACCP harus mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Tujuan penggunaan produk harus didasarkan pada konsumen atau pengguna akhir dari produk tersebut. Pada kasus harus dipertimbangkan kelompok populasi masyarakat beresiko tinggi. 6. Penyusunan bagan diagram alir proses. Bagan diagram alir proses harus disusun oleh tim HACCP. Setiap tahap dalam proses tertentu harus dianalisis untuk menyusun bagan alirnya. Dalam menerapkan HACCP untuk suatu proses, pertimbangan harus diberikan terhadap tahap sebelum dan sesudah proses tersebut. Tujuan dibuatnya alir proses adalah untuk menggambarkan tahapan proses produksi secara dalam industri pangan yang bersangkutan serta untuk melihat tahapan proses produksi tersebut menjadi mudah dikenali. Bagan diagram alir proses ini selain bermanfaat membantu tim HACCP dalam melaksanakan tugasnya, dapat pula berfungsi sebagai pedoman berikutnya bagi orang, personil, atau lembaga lainnya, pemerintah dan pelanggan, yang ingin mengetahui tahap proses produksi pangan yang dibuatnya sehubungan dengan kegiatan verifikasinya. 7. Menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses. Tim HACCP harus menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses yang sudah dibuat. Dalam hal ini, tim HACCP harus menyesuaikan kegiatan proses pengolahan yang sebenarnya di pabrik dengan bagan alir proses pada setiap tahap dan waktu proses, dan jika perlu mengubah diagram alir proses bila ditemukan hal yang tidak sesuai atau kurang sempurna. Dengan demikian, bila ternyata diagram alir proses tersebut tidak tepat dan kurang sempurna, dapat dilakukan modifikasi. 21.8. Menerapkan 7 prinsip HACCP. 7 prinsip penting HACCP yang harus diterapkan adalah: penerapan prinsip 1. Membuat daftar bahaya yang mungkin timbul dan cara pencegahan untuk mengendalikan bahaya. Penerapan prinsip 2. Menetapkan titik kendali kritis, CCP sama dengan Critical Control Point. Penerapan prinsip 3. Menetapkan batas limit kritis untuk setiap titik kendali kritis, CCP. Penerapan prinsip 4.
Menetapkan sistem prosedur pemantauan untuk setiap CCP. Penerapan prinsip 5. Menetapkan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Penerapan prinsip 6. Menetapkan prosedur verifikasi untuk membuktikan bahwa sistem HACCP berjalan dengan baik dan benar. Penerapan prinsip 7. Membuat catatan dan dokumentasi. Catatan data yang praktis dan teliti merupakan hal yang penting dalam penerapan sistem HACCP. Keberhasilan dalam penerapan HACCP membutuhkan tanggung jawab penuh dan keterlibatan manajemen serta tenaga kerja. Keberhasilan penerapan HACCP juga membutuhkan kerjasama tim yang baik. 22 KESIMPULAN Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Pola HACCP sekarang mulai diakui dan diterapkan di seluruh dunia termasuk Uni Eropa. Bahkan telah diadopsi Codex Alimentarius Commission sebagai acuan dalam pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan industri pangan. HACCP ini pun dapat diterapkan pada seluruh rantai produk makanan, mulai dari produksi primer sampai ke konsumen akhir. Selain meningkatkan jaminan keamanan pangan food safety assurance, keuntungan lain dari HACCP adalah penggunaan sumber daya secara lebih baik dan pemecahan masalah dapat lebih cepat. Penerapan HACCP juga sesuai dengan implementasi sistem manajemen mutu, misalnya seri ISO 9000, dan merupakan sistem terpilih dalam manajemen keamanan pangan. DAF 1. Pengantar HACCP Hazard Analysis Critical Control Point. 2. Pendahuluan teknologi pengawatan. Peningkatan tampilan, peningkatan gizi, kecepatan penyajian, dampak positif, dampak pengiring. 3. Kemungkinan selama produksi, kontaminasi zat warna tidak aman, karsinogenik, zat aditif lainnya. 4. Harus ada regulasi pangan Food and Drugs Administration, FDA, Codex Alimentarius Commission, CAC, FAO UU Pangan, NOV 96, Guidelines Perlindungan Konsumen. 5. Cakupan UU Pangan, penggunaan food additives, registrasi labeling belum terakomodasi, ambang batas untuk kandungan pestisida, aflatoksin, logam berat, dan lainnya. Perlu pengawasan mutu pangan. 6. Pengawasan mutu pangan di Indonesia. Depkes, Deptan, Perindak Mutu Pangan, Balai POM, Labeling Rek Pestisida No Dagang Standar Proses Standar Mutu Peraturan Bidang Pangan, Warren Wet Nomor 10/1961 tentang UU Barang, Permen atau Kepmen diturunkan dalam 7 beberapa Kepmen Permen, Food Labeling dan Advertensi 79-Menkes per III-78 Aditif Makanan 225-Menkes per VI-79 Kewajiban Pendaftaran Makanan 330-Menkes per VI-76 Regulasi Pestisida 280-KPTSVM-6/73 juga melalui standarisasi, kualitas, seni, proses, GMP, keamanan, safety rec, prosedur, SOP. 8. Kendali dan kontrol program IEC, Information Education and Communication pelatihan GMP, Good Manufacturing Practices, membangun komitmen kuat dari industriawan pangan kontrol keamanan pangan dalam produksi, HACCP, melalui 9. Bahaya kimia, bahaya fisika, bahaya biologi bahan baku produk produksi. 10. Suatu sistem jaminan mutu yang didasarkan pada kesadaran bahwa bahaya hazard dapat terjadi pada setiap titik dalam rangkaian produksi. Minimum risk, keamanan pangan. 11. 3. Pendekatan HACCP. 1. Food safety, aspek dalam proses produksi yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit kematian. 2. Wolesomenes, kebersihan, karakteristik proses dalam kaitannya dengan kontaminasi dan higienis. 3. Economic fraud, pemalsuan, tindakan ilegal yang merugikan konsumen.
12 karakteristik HACCP, sebagai suatu sistem manajemen keamanan pangan, pendekatan sistematik proaktif usaha satu tim effort, teknik common sense sistem hidup dan dinamis.